Faramis sekarang. Karena memang menyulitkan ya di sana. Langsung ya. Langsung main aja dah. Udah lah, hilangin aja udah. Nah, lelah. Repotin ini mah. Kadita Valentina, sama Faramis. Valentina. Oke, dan dari sisi Aura Fire di sini udah nggak ada One dan Julian. Pakito sih harusnya. Ban lah Pakitonya. Karena Aura mereka jarang loh pakai Pakito. Iya, dan apalagi kita Sekalinya juga diambil juga mereka nggak terlalu menjamin mereka bisa dapetin poin game. apalagi kalau misalkan Pakitonya jatuh ke tangan Rebellion ini bisa flex pick juga untuk Fearless ataupun Dairen. Ya menurut gue ban sih. Yes. Ban adalah opsi terbaik untuk para Fire sekarang. Meskipun ya Pakito. pada prosesnya kita melihat untuk di match kali ini kita nggak melihat kehadiran Fanny. Hey, Ada satu respect band menuju ke arah Ruby dari Wijanarko. Pakito? Pakito first pick sih, Pakito ya. Untuk tapi Dairen, masih ada Akai. Akai, Grok, Red Green, Pakito. Pakito sih. Nggak maksudnya nanti dari sisi Aura. Aura Bakal bisa mereka nge-pick ke arah ada Grok, Grok Akai. ada Akai, ada Lilia. Iya, mereka harus benar-benar nggak boleh melakukan hal yang sama lagi kayak tadi ya. Yes. Pakito ternyata yang mereka amankan. Yes, Pakito. Power pick untuk di meta yang sekarang dengan jabnya dia. Double jab, dengan adanya penetration physical juga selalu di buy. Hunter Strike untuk first item dia. Dan Grok terbuka sekarang. Akai. Oh, Grok partial. ini combo wombo sih. Ini klasik ya Om ya. Klasik Antara banget. Parsha dan juga Grok ini kan. Bener. Ini klasik banget tapi Ditutup barrier, kena wild charge, feather airstrike. all but gold. Ya. Berarti ini gitu masih ya. ada Cloud sih untuk Bisa. Ice. Bisa untuk ngancurin backline-nya juga. Nanti feeder Ice Track. Ada Matilda juga. Tapi ada stoppernya juga sih. Balik lagi ini Grok dari tadi sangat-sangat mengganggu. Iya benar. Matilda ada sih, Matilda Pakito kombinasi juga. Circling Hmm. Eagle, tabrak dengan jab-jab. Masih bisa. Cloud. Big Give dan juga Cloud. Oh, sama-sama bermain dengan high ground ya. Iya. Karena dari tadi kan terlihat jarang sih ada high ground. Ini baru ada Parsha ini kan tadi kan. Sebelumnya juga belum ada yang bermain high ground untuk di hari ini gitu loh. Iya, Iya, tadi iya. sempat ada Parsha tapi ada Ruby. Ada siapa namanya? Julian. Mhm. Nggak high ground. Sekarang Juliannya udah di ban, berarti Parsha Give akan duel 1v1. Dan Melissa kah bakal diambil dulu sekarang? Ini Lolita nggak sih diamankan? Nggak juga. Lolita bisa atau Digi Soalnya lagi? kalau misalkan nanti combo Real Manipulation ditambah dari Luminous Blast itu Blazing Duet. Blazing Duet. Bisa. Oke. Jadi Symphony of Skill yang bagus ya. Tapi kita akan lihat terlebih dahulu dari Godiva sendiri. Adanya adalah Balmond. Balmond. Makin power lagi untuk mereka. Wow. Draft yang agak sedikit berbeda, tapi Aura mereka udah punya daya gedor ya dalam artian damage mereka di sini udah mulai terlihat. Mereka bisa mainin dari sisi Grok, Parsha atau bahkan dari Balmondnya. Ini bakal ditutup lagi ke arah Romer. Marksman-nya sih yang bakal Yes. dihilangin kayak ini. Melissa, Popol Kupa, Iya. Melissa sih. Melissa atau Brody lah. Brody. Hmm. Ya Brody bisa. Dia kan dengan corrosive strike-nya, Mhm. dia bisa menahan. Di saat ada Blazing Duet juga kan berhenti deh. Berhenti betul. Oke. Bakal di-ban ke sana, tapi ini dia untuk dua jungler kita. Balmond, Balmond dan juga Amon ini adalah hero favorit untuk Fearless dan juga Hai. Yep. Dan dari Hai sendiri dengan adanya Amon di sini dia cukup di-respect ya dengan biasanya di-ban juga buat Amonnya tadi di game yang kedua. Mereka ini sering jadi trendsetter ya. Iya. Sering banget. Tapi sebenarnya yang lebih visioner Val ya kan. Val. Iya dong. Why? Dia first pick Amon siapa yang pertama kali? Oke, itu gebrakan ya. Gebrakan itu. Yes. Benar. Langsung membuka Tapi seadanya. kemarin bahkan ada first pick juga kan dari Iya. BTR-nya. Tapi Chow ban dulu. Sebagai hero pick off ya. Mhm. Oke, Rebellion satu band Dan terakhir. Chow-nya di sini bisa dimainkan gitu loh. Bisa bermain sebagai posisi jungler juga. Oke, Digi dibuang. Menarik. Atlas, let's go. Atlas oke, Lolita oke. Atlas oke. Hero-hero Lolita. crowd control. Saya suka Atlas sih. Yes. Atlas sih saya. Kalau saya Atlas. Atlas ya bisa langsung flicker mungkin ke arah belakang nantinya. Kalau misalkan sekiranya dari Facehugger nggak pakai Purify, Iya. itu bakal jadi bahaya. Iya, makanan empuk apalagi kan ada Balmond ya kan. Kita tahan dulu karena kita masih menunggu untuk marksman-nya siapa yang bakal keluar. Iya, Iritel kan. Retail bener. Itu Iya. dia. Iritel Leo. Leo. Iritel untuk Cait. Dan dua hero yang langsung diamankan Atlas. oleh Rebellion. Atlas. Atlas. Berarti butuh satu
Atlas Yuzong. Ini soalnya kan bisa di flash ya. Yep, dalam Better to be feared than loved. Aman. If you What? cannot. Oke, berarti di sini Pakitonya bakal ditaruh di tangan Dairon. Betul. Dan juga adanya Atlas. Ya, Bendy ada Atlas kembali. Seberapa respect dari Aura Fire sekarang? Purify mau ditaruh di mana? Irritail bakal bawa Purify partial, bakal bawa Purify atau mereka akan menggunakan Flicker. Karena untuk di early oke lah bisa di dodge di early, tapi semakin late game kan kita tahu Conceal ada, itu speednya udah nggak kebayang sama Momentumnya sekali. sih. Belum lagi ada flickernya, bisa narik gampang dengan Fatal Link. Belum kalau misalkan kalau bawa Purify dia nggak bisa lari dari World Manipulation. Oke. Semakin panas tapi ada Benedetta, hero yang akan bisa melakukan split push. Aduh, pusing Waduh, ini berapa Imbang ini ya. sama-sama kuat ya. Pusing kepala melihat hero-hero yang sudah diamankan oleh kedua tim ini. Sesaat lagi talent prediction juga dilihat akan ya agak cukup membingungkan ini. Oke deh, kalau begitu game ketiga pembuktian untuk masing-masing tim. Ini adalah game terakhir untuk babak regular season bagi Aura Fire. Akankah ditutup dengan manis ataukah ditutup dengan hal yang sangat-sangat tidak baik? Tapi Rebellion Xian pun punya kesempatan untuk bisa memenangkan pertarungan, untuk bisa membuka chance mereka menuju ke arah playoff. Jadi EPL Arena sekali lagi pada semangatnya. Wow, deg-degan pastinya ya. Ini cukup menegangkan untuk kedua tim, match point yang sangat-sangat krusial banget dan game yang ketiga. Dan Land of Dawn akan menjadi saksi siapakah yang akan bisa menggandakan poinnya. Yang menang akan semakin diangkat, yang kalah akan semakin terpuruk. Ya, tapi lebih pressure-nya ini untuk Rebellion, mereka pengen banget buat bisa menang. Pasti dong. Ya, semua sih dua-duanya. Karena terancam banget ya. Ada di posisi 6 tuh di ujung jurang. Ya, tapi sekarang yang satu Purify dibawa oleh Messenger. Berarti yang Irritail ini harus benar-benar bisa jaga jarak, benar-benar main di posisi belakang. Oke. Sementara itu sekarang ada pergerakan lagi yang akan dilakukan pula. Cuman sepertinya mereka masih bisa melakukan hal yang bisa membalikan keadaan. Oke, dan kita bisa melihat di mana ini adalah hero signature dari kedua millennial kita ya. Tapi ini ada top lane, Fluffy, yang udah mulai tercicil juga dari HP-nya di tangan Dairon. Tapi lihat di arah tengah, udah mulai ada Wings by Wings juga. Mencoba untuk terbang ke sana kemari, tapi belum ada satupun target yang dituju. Perfect match sudah mulai terbuka dan satu buah kontes menuju ke Little Wonder ditutup lagi dengan adanya Guardians Barrier. Dan lihat Wijanarko kali ini one last hit masih bisa selamat. Yap, untungnya masih ada sebuah bala bantuan yang dilakukan tadi. Fearless langsung masuk dan juga ngedors ke bagian depan melindungi pergerakan dari rekannya di tengah antara Swallow dan juga Pesager. Iya, dua high ground defender yang dimiliki oleh masing-masing tim beradu di area mid. Yes. Untuk gift-nya sendiri pastinya dengan efek-efek sisi ya yang menyebalkan, sedangkan dari Pesager akan memberikan burst damage yang sangat-sangat tinggi sekali. Oh, High-nya tapi masih level 3 untuk Fearless. Ya, belum punya endless shot. Iya, belum punya endless shot dan Amon apabila dalam keadaan yang sangat-sangat tertinggal, sangatlah tidak efektif. yes, dan apalagi tadi dengan adanya satu buah Little Wonder yang tercuri dan juga tadi ada beberapa Rock Rusa juga yang hilang dan membuat dari Fearless kali ini harus mengejar kembali dari segi levelnya, mengingat ya belum mempunyai dari endless shard tersebut. Oke. Sementara itu sekarang Dewi Janarko juga udah satu magicnya. Ada Tafun yang berhasil diamankan. Warrior Boon untuk Daira, Fluffy dan juga Pesager seperti akan bekerja sama dan oke. Ada satu orang menuju ke arah Aura dan itu adalah Mirko. Namun kali ini Daira di bagian tengah endless shot-nya. Masuk ke dalam tubuh Pesager tapi masih bisa tertahan. Yes, masih belum punya damage yang cukup juga ya dari sisi Fearless-nya sendiri, tapi kita akan melihat di mana adanya Turtle yang pertama dengan ada sebuah pergerakan juga dari World Manipulation mencoba untuk menahan dari depan Facehugger. Kali ini berhasil untuk dihilangkan di tangan seorang Swallow. Begitupun dengan adanya dari Dairon mencoba double jab lagi. Hai, terpanis begitu saja dan Turtle-nya akan didapatkankah secara gratis untuk Fearless? Harusnya, karena tidak ada lagi point retribution yang dimiliki oleh pemain dari Aura Fire. Tapi Fearless hampir saja mendapatkan gangguan andai tadi itu pun diambil oleh pemain dari Aura. Ya ampun, rugi. Ya banget ya, tapi Turtle diamankan, disakir oleh Rebellion Xian dan kita intip untuk dari emblemnya sendiri Festival of Blood. Dibawakan oleh Fluffy dan juga Magic Worship ya untuk Parsha, sedangkan ada EP Rage untuk Swallow. Jadi bakal untuk hero tebel bakal terpengaruh dengan EP Rage. Yap, di atas coba lihat ada lagi Electofano Blow dikeluarkan tapi Dairon masih berhasil untuk memberikan aksi gocekannya. Sebentar di bagian bawah dari Cloud.
Masih berjuang seorang diri. Untuk Dexternya juga harusnya ditaruh di dalam rumputan guna untuk bisa mencari tahu lagi. Ataupun dari Artiferi-nya dikumpulkan secara terus-menerus, dipertahankan secara terus-menerus. Yes, udah mulai terlihat. Oh, ada cepet banget ya. Tapi lihat ada 3 player. Sorry, dari, gitu sorry, kan. Padahal tabrak aja lah stikernya gitu ya. Gimana Tapi, uhunya coba? Ya, Ya tapi kita akan melihat juga di mana ada 3 player dari Aura Fire di arah bottom lane yang udah mencoba untuk men-secure ke arah Caitnya. Dan ini nih stiker-stikernya. Ente, kadang-kadang ente. Tabrak aja lah kelas, next level bro. Banyak banget ya. Banyak banget. Saya sudah beli semuanya. Iya. Mau sombong saya. Jumawa ya Anda ya, tapi lihat di arah top lane di mana dengan adanya sebuah Lexovana Blow. Fluffy masih mencoba untuk mundur terlebih dahulu, tapi ada Void Crystal juga dari One Population. Wow. Fluffy dalam ancaman kali ini dan satu lagi hit terakhir. Feeling free di secure oleh Swallow. Oke, dibanting dong karena dia melihat ada momen di mana Pop ternyata tidak ada lagi, hanya saja kali ini Godiva masih berhasil kabur tapi Endless-nya berhasil masuk ke bagian dalam tubuhnya. Hais dengan satu basic attack-nya dicicit terlebih dahulu, belum mau mengeluarkan battle mirror ataupun dari Blazing Duet-nya. Dia balik badan aja. Balik badan mutar jalan. Dan akhirnya Hais masih bisa secure juga. Dan kalau kita lihat dari segi networknya yang dimana tadi Aura Fire sempat unggul. Sekarang udah mulai dibalikin lagi dengan adanya 4 poin eliminasi yang ditabung oleh Rebellion Zealand. Ya, dan penggunaan skill yang memang sangat on point dari Rebellion Zealand, di mana mereka satu persatu mengeluarkan skill, misalnya Jetnya di follow up berarti dengan Real World Manipulation, di follow up lagi dengan artinya Endless Shot. Jadi benar-benar dimainkan satu demi satu, gak barengan dikeluarin. Memang untuk memancing ya, penggunaan skill juga dari skill Benedetta. Oke, sementara untuk sekarang, satu garis lurus, wild charge-nya tadi connect ke arah 2 play, tapi daerahnya berusaha untuk kabur dari tersebut, dikejar lagi dengan satu Lexovana Blow dan juga ada Epic Cross di bagian belakang. Tapi pertempuran yang kembali terpisah, hanya saja kali ini Wijanarko masuk terlalu dalam, berhasil mendapatkan Grok, tapi dengan ada satu lagi Fataling berhasil membanting karena satu orang, hanya saja tidak ada follow up damage, lenyaplah diri Wijanarko di area tersebut. Ya, sama-sama tidak mau mengalah juga. Dari itemnya sendiri juga masih baru ada Demon Hunter Sword buat Cloud-nya. Sedangkan untuk Irithel di sini masih farming juga prosesnya dengan satu buah Windtalker. Jadi kita masih menunggu sampai dengan join team fight untuk Irithel-nya. Sedangkan Genius One berhasil diselesaikan oleh Fearless. Tapi Hai sudah punya jawaban untuk Emon. Dia udah punya Radiant Armor. Jadi pastinya magic defense-nya bakal jauh lebih tinggi kalau dicicil nantinya dengan charge passing dari Emon. Mau dikumpulin aja gak sih dari magical defense? Mau dikomboin aja gak sih semuanya? Mau itu Athena, mau itu Radiant, mau apapun itu. Ya bisa banget. Bahkan dari Curse Helmet aja itu magic defense kan. Iya. Apalagi kan ada Swallow juga, jadi Radiant Armor ini item yang penting nantinya buat Aura Fire. Itu bisa menahan lagi, tapi dari pelatih Lexovana Blow dia mentok arah dinding, untungnya masih bisa pergi, masih bisa selamat, ditinggalkan begitu saja di bawah. Tidak ada penjagaan sama sekali karena Cloud-nya berpindah ke bagian atas. Sepertinya akan ada satu outer turret yang tumbang dari Rebellion Zealand. Tentu saja untuk kali ini Hais level 8 sama seperti Fluffy. Yes, dan satu outer turret di arah bawah berhasil untuk di-trade juga ya. Di tangan seorang Kaitnya, tapi lihat di arah top lane dari Fluffy-nya yang bahkan juga untuk mempertahankan satu outer turret masih bisa secure juga mengingat dari segi clearing wave minionnya cukup cepat dari Benedetta sendiri. Dan kalau misalkan kalian mau men-secure kelaparan kalian, ada Grab. Itu dia. Iya, diskon sampai dengan 90%, langsung aja scan QR code-nya yang ada di bawah sini. Iya, ada Grab Food. Nah, kalau kalian mau di mana-mana pakai Grab Bike, pakai Grab Car bisa dianterin langsung ke tujuan. Sampai depan pintu. Pintu mana? Pintu maaf. Ya, masih. Bisa gak? Pintu maaf. Bisa gak? Apa sekali pintu tobat? Waduh, Wah. makin berat lagi. Saya lihat-lihat ya. Ya, tapi Radiant Armor yang kedua juga ini sudah selesai untuk Godiva. Jadi mereka udah punya jawaban atas Emonnya. Sekarang tinggal bagaimana pengaruh untuk Fearless. Wait, tapi dari turtle-nya berhasil diambil loh karena untuk kali ini coba lihat Groknya bisa dia melakukan sebuah hal. Ada Fataling yang memang kode dan Groknya berhasil langsung dihancurkan. Tapi Cait berusaha untuk kabur dari area tersebut. Walaupun tadi ada satu heavy crossbow yang udah dikeluarkan dan juga sprint udah di pop up. Dan ini real manipulation save the fight banget sih. Iya. Dan akhirnya dari sisi Aura Fire gak mau melanjutkan fight-nya dengan adanya satu gelaran 49 dari kotak catur. 7x7 ya? Waduh, ini Dairen-nya masih bertahan dong. Fluffy masih mau mengejar kah? Karena ada pertempuran lagi di area yang berbeda. Endless Shot-nya masuk dan on point ke dalam tubuh dari Irithel bersama dengan Leo. Bersama dengan Leo-Leo-nya ya, bukan dari retailnya doang. Tapi lihat di arah tengah, udah mulai coba untuk dipantau dari kejauhan. Hai, yang masih mencoba untuk mempertahankan satu outer turretnya ini. Gak boleh hancur, cukup mahal. Tapi Feeder Ice Strike sudah di pop up untuk mengusir mundur pergerakan dari Rebellion. Oke.
Berarti ya tidak akan ada lagi Federal Aspect untuk beberapa saat ke depan. Hanya saja Wijanarko, what are you doing bro? Tidak ada yang dapeting. Malahan untuk kali ini dia tertinggal sendirian di bagian belakang. Ada Fearless, ada Swallow, lalu Dairen bersembunyi terlebih dahulu. Barrier dikeluarkan pula, ditumbuk langsung. Bisa ke Dairen selama Dairen tersebut karena mau dikejar lagi. Mundur teratur semuanya. Ini targetingnya harusnya dari Fatali nggak ke arah Godiva sih. Karena dia punya immune juga. Ya, ada Power of Nature untuk immune dan harus bisa menargetkan mungkin mid laner atau bahkan gold laner dari Aura Fire. Oke, dikeluarkan lagi ya. Reward manipulationnya guna untuk mengusir aja, mengclear dulu areanya agar netral kembali. Agar tidak ada wave minion di area midnya. Tapi di atas sudah mulai berkumpul semuanya pemain dari Aura Fire dan berhasil untuk mendapatkan satu outer turret. Yes, udah mulai imbang ya dari outer turret yang udah sama-sama hancur juga. Tapi di arah bawah udah terlihat adanya fight juga antara Fearless dan Fluffy. Yang dimana seorang Fluffy harus mundur terlebih dahulu, tapi Godiva udah mulai tercicil juga dengan basic attack-nya. Meanwhile ada top lane dan bahkan di bottom lane-nya An Eye for an Eye bisa ngedodge ke arah Endless Shard yang dikeluarkan Fearless. Yap, An Eye for an Eye-nya memang diposisikan untuk bisa menggocek apapun nanti damage yang masuk ke arah tubuhnya, tapi tidak untuk di bagian tengah. Karena kali ini dari pergerakan Pesaka dan ada satu bantingan lagi, bahkan Leo-nya bersama dengan di retail. Chai tidak kuat lagi, Godiva mulai ada di bagian tengah dengan ada satu konsel ditabrak lagi dengan satu Welchan dan juga Fluffy tertinggal sendiri di bagian belakang. Akankah dia bisa bertahan karena sekarang damage yang begitu banyak masuk ke arah tubuhnya. Hai berputar layaknya sebagai plan, tapi bisakah dia bertahan karena real manipulation dan juga efek slow yang membuat dirinya ngesot di dalam real world manipulation. Jadi bocil slow-mo untuk beberapa saat membuat dia tertahan dan dimana Lord yang pertama akan didapatkan secara gratis pastinya tanpa adanya kontes untuk Rebellion Beyond dan dari Aura Fire. Ini harus waspada banget karena lihat satu inisiasi ke arah Cait. Ini membuat hal yang cukup fatal sih karena dia nggak bawa Purify. Yes, itu dia tadi. Atau at least flicker ya. Kalau misalkan flicker bisa ngedeny sedikit kalau animasinya masih delay. Ya, dan juga tapi sebenarnya untuk penggunaan spell string ya, untuk Irithel masih cocok-cocok aja. Yep. Apalagi dengan pasif dia ya kan, bakal lebih cepat untuk keisi. Cuman ya berhadapan dengan Atlas, ini akan menjadi monster untuk mid to the late game atau bahkan dengan momen-momen di waktu seperti ini. Yep. Atlas ketika udah punya konsil, dia akan jauh lebih mengerikan. Dan biasanya ini nggak bakal kebaca ya dari Rebellion Beyond. Apalagi di game pertama kan mereka udah kasih lihat bahwa mereka dengan Ruby aja konsil, itu ngeri. Belum lagi nih Atlas loh, bisa rame-rame. Iya. Dan lebih pasti lagi. Walaupun untuk masa cooldown-nya jauh lebih lama. Lebih lama ya. Berbeda dengan tinggal Ruby itu sendiri. Tapi Fluffy kali ini dikeroyok 2 orang sekaligus loh. Oke, bisa kalau Fluffy ya bertahan karena Fluffy dengan benedetanya licin banget. Dia bisa pergi dari area tersebut, ngedodge terus pokoknya. Lincah ya, tapi satu inner turret dari Aura Fire gak bakal bisa di-defense lagi mengingat Lordnya juga sekarang udah mulai berjalan di arah bottom lane. Tersisa satu inner turret dari top lane yang sepertinya juga bakal direlakan begitu saja karena mereka udah mulai di-press ke arah base-nya. Walaupun kali ini para pelabannya mungkin bisa diambil terus-terusan lagi oleh pemain Rebellion Beyond dan itu pengaruhnya nggak terlalu banyak. Mungkin XP-nya yang paling banyak yang berpengaruh untuk Balmond ya. Oke, dan juga cooldown-nya. Tapi untuk penggunaan energi penggunaan mana, Balmond tidak perlu itu. Benar, dan ini Aura Fire mereka ke pressure-nya karena mereka membiarkan adanya ruang gerak untuk Fearless. Yang biasanya Balmond bisa menang level, ini sekarang Fearless bahkan unggul 2 level di atas dari Balmond. Nah itu dia, coba lihat Wijanarko mencari satu korban, mencari alasan untuk bisa langsung membanting aja. Belum ada player yang berhasil dia tangkap dan mereka mundur kembali, mundur perlahan. Mulai menghilang Fearless-nya, tapi Wijanarko pelan tapi pasti mulai maju ke depan. Siapa yang akan langsung terbanting dan itu adalah Hai. Hai-nya masih bisa bertahan, malah kali ini Real World Manipulation berusaha untuk bisa menghilangkan lagi. Tapi Godiva tertinggal sendirian, masih bisa Cabrera tersebut. Legend yang masuk ke arah tubuh dari Irithel-nya pun langsung down. Akankah kali Dairen mulai maju ke depan dan juga mendapatkan ke arah Peshager, tapi tidak. Mereka lebih memilih untuk mundur terlebih dahulu karena tadi damage-nya Sakibana masuk ke dalam tubuh dari satu player tersebut. Yes, 2 player hilang ditukar dengan dari Wijanarko, satu buah inisiasi yang cukup baik juga. Membuat kali ini dari satu base turretnya bakal coba untuk di-defense mati-matian. Dengan adanya sebuah Feeder Ice Strike, diusir mundur saja pemain dari Rebellion Beyond. Ya, untuk melakukan defense Aura Fire mereka masih oke lah karena mereka masih punya Parsha juga. Tapi semakin lama seperti ini, Rebellion mereka akan lebih melakukan zoning out terhadap Aura Fire. Mereka akan potong di garis depan, mereka akan membuat Aura Fire nggak bisa keluar dari base mereka. Sedangkan ini Lord setup sudah akan dilakukan oleh Rebellion Beyond. Dengan item-item yang seperti ini, Dominance Ice, Athena Shield, Tough Boots, ini untuk Wijanarko. Jadi dia udah siap untuk menahan damage-nya nanti dari Parsha Peshager. Sedangkan Swallow sudah ada Glowing One di sana. Efek burn tambahan lagi setelah kita melihat ada Impure Rage yang dipakai oleh dia. Wah ini terbakar ya. Panasnya lebih terbakar daripada api sendiri. Iya, masalahnya kok itu combo panas dingin. Waduh, panas ini dingin. combo meriang. Betul. Ada Glowing One, ada Ice Queen One. Udah dikasih anget, dikasih dingin. Emang pancaroba aja itu itemnya. Batuk pilek langsung ya. Tapi kita lihat di mana Lord yang kedua
Dimana Lord in Hand udah mulai di-setup juga oleh teman-teman dari Rebellion Zion dan Hai menjadi satu buah visioner juga melihat pergerakannya dan sepertinya bakal coba untuk di-reset begitu saja. Di-reset aja. Rebellion Zion gak mau melanjutkan kembali dari Lord. Yep. Hai masih melihat dari kejauhan, walaupun kali ini bisa dibilang dua jungler ini memiliki damage yang sangat besar untuk ke arah monster ya. Ataupun ke arah Lord tersebut. Tapi Dairon terstun sendirian, ada Fearless yang mengendap-endap, bisakah dia bertahan? Karena kali ini Godivanya akan tertangkap pas ada Wild Silence keluarkan pula reload manipulation. Tapi ada Godiva seorang diri dan game pause pun terjadi kembali. Oke, mohon bersabar terlebih dahulu. Sedikit ada technical issues dari mana kita bisa melihat dari sisi Rebellion Zion yang sedang unggul. Dan juga tadi ada momen di mana Hai sama Cait lagi kejar-kejaran tuh di atas. Ada yang kena di belakang kan, entah itu dari Parsianya atau itu dari Caitnya tadi. Ada yang kena Endless Shard di belakang. Ada yang kena, tumbang. ada yang lagi OTW nih. Ada yang OTW nih, ini animasinya tidak bisa diberhentikan nih. Memang ada pause, tapi nanti setelah pause-nya terjadi, setelah berhenti. Kayaknya udah masuk deh, kayaknya udah hilang deh kayaknya. Tapi ini ada troubleshooting lagi dari Aura Fire ya teman-teman, sabar dulu. Kita akan segera fix lagi problemnya apa, agar nanti dari seluruh player juga bisa bermain dengan tenang. Yes, dan ini adalah best of 3 series di mana 1 poin berhasil untuk diamankan masing-masing tim dan ini akan menjadi match point yang sangat-sangat krusial. Oke. Ini kalau tadi tuh kalau di Pekanbaru sana tuh bilang ngeri bana damage-nya si Amon tadi. Taki bana nih. Taki bana. Boleh masuk tadi Sado itu damage-nya kan demande kayak gitu. Kalau dari bahasa aku sendiri nih. Apa tuh? Nyeri pisan. Nyeri pisan. Nyeri pisan damage nak. Sunda Pride. Om Wawa nih kamu ikutan? Enggak deh. Saya nahan. Oh Wawa kita ninja di sini ya. Tapi hal baik yang dilakukan oleh Rebellion Zion. Amon tertinggal. Amon sempat gak efektif loh tadi. Level 3 sempat melawan level 5 kalau nggak salah. Tapi ternyata perlahan tapi pasti dia sempat mengejar level 4, level 5. Dan juga tadi mereka mendapatkan juga kan langsung ke arah Balmonnya hingga membuat tadi areanya kembali menjadi imbang lagi. Dia bisa mengejar pula lagi karena ketertinggalan dari sisi levelnya. Karena balik lagi Amon level tertinggal gak efektif banget. Tapi sekarang Amonnya udah punya Divine Glaive juga ya tadi. Dan bahkan dengan tumbangnya 3 loh bahkan. Oh Vesager tadi yang tumbang kena Endless Shard. Vesager, Hai dan juga Godiva menjadi korban untuk kali ini. Sementara Swallow dikejar habis-habisan. Tapi Fluffy berjuang seorang diri. Bisakah dia di saat hati berjuang sekali lagi. Tapi Endless Shard-nya sakit sekali. Sakit banget ya, seperti ditinggal lagi sayang-sayangnya. Ya ampun. Dan bahkan kita udah melihat juga dari Godiva yang kita tahu notabene Grok ini adalah hero tank yang cukup lemah dari magic attack. Dan kita lihat Endless Shard, begitupun dengan adanya sebuah roll manipulation. Itu cicil-mencicilnya sih, bengkak sekali. Iya masalahnya kan balik lagi ya, di balik sebuah cicilan terdapat banyak tekanan. Oh beban. Iya, tekanannya di situ masuk semua Pak. Masuk semua Bu, ini benar-benar apa yang dilakukan oleh pemain dari Rebellion. Mereka hanya tinggal untuk mengatur lagi temponya, tapi Cait coba lihat what are you doing? Hey, dikejar sampai belakang, dihantar langsung. Tapi untuk Caitnya masih bisa kabur dengan ada satu hewan di dalam tubuh dari Janarko. Langsung menghilang walaupun immortal kali ini udah pecah juga. Hanya saja Balmon, dia tidak punya immortal. Hanya ada beberapa player. Godipanya, nggak banyak lagi SP di dalam tubuhnya. Dan kali ini coba lihat ada double kill berhasil didapatkan pula oleh pergerakan yang dilakukan oleh Hai. Akankah mereka bisa mendapatkan lagi kemenangan di game ketiga kali ini? Karena Bestia dan Rebellion Zion membuka asa mereka untuk menuju ke babak playoff. Wow!